Assalamualaikum, salam literasi, putu buku di malam minggu. Saya tidak akan bicara tentang satu buku, namun mungkin beberapa buku, tapi selintas-selintas ya saya comot-comot saja. Yang jelas dengan tema yang sedang saya pikirkan, yaitu tentang diri kita. Saya mulai dari kalimat saya di beberapa di konten sebelumnya ya, bahwa ternyata bicara tentang komunikasi pun gitu, atau bahkan tentang ya komunikasi ya, ternyata kuncinya pada kepercayaan diri atau tahu diri kita gitu. Jadi antara dua ya, percaya diri sehingga kita yakin, atau kita tahu diri sehingga kita tahu batasan kita. Dan ternyata itu sangat berpengaruh dalam cara kita berkomunikasi. Dan itu kalau kita kembali ke rujukan firman Tuhan di Al-Quran itu ada di surat Ad-Dari ya, di beberapa surat ya, salah satunya yang saya masih ingat itu yaitu ila anfusikum afala tubsirun, kepada dirimu apa engkau tidak perhatikan. Dan banyak ayat-ayat lain yang dengan redaksi yang hampir serupa, tapi intinya adalah lihat dirimu gitu, kembalilah ke dirimu gitu. Ada satu buku ini sudah cukup lama yang saya miliki. Ini malah kalau terbitannya adalah 1984. Saya beli sih kayaknya di awal-awal kerja dulu. Judulnya Psikologi Fenomenologis ya, M.A.W. Vohr. Sebenarnya dulu terlalu percaya diri saya membeli buku ini, karena buku ini dengan cara bertutur yang sangat akademis. Saya tidak punya latar belakang psikologi, sehingga buku ini lama sekali saya selesaikan. Saya baca-baca. Dan memang cukup serius saya dulu membacanya, sampai tak kasih garis-garis bawah, bikin resume gitu. Nah, yang saya masih yang saya tangkap ya, ini saya nggak akan bedah secara umum karena kita akan melompat-lompat saja. Tapi di buku ini saya ingat ada satu bahasan tentang aku dan diri gitu. Jadi cara pandang fenomenologis ini oleh si penulis buku ini, dia mencoba memetakan kita itu dengan sudut pandangnya dipecah dua gitu. Jadi aku dan diri, atau kalau di sini disebutkan aku dan myself gitu ya. Myself, jadi diri. Atau mungkin kalau bahasa Arab tuh ana wa nafsi gitu. Nafsi itu diriku. Jadi aku dan diriku gitu. Ya, di sini diceritakan bagaimana sebenarnya aku ini, ego ya, aku itu ego kita, itu mengendarai diri kita gitu. Sehingga makanya tadi ada istilah percaya diri, tahu diri, itu kan sebenarnya karena kita mengendarai diri kita gitu. Myself, jadi diri itulah dikendarai. Makanya ada orang bisa mengendalikan, wah orang itu nggak bisa mengendalikan nafsu gitu, nggak bisa mengendalikan dirinya gitu. Karena dia mengendarai diri, dan diri itu di luar kendali diri. Si aku itu, si ego itu. Nah, cara pandang buku ini begitu. Ini salah satu yang saya tangkap ya, tapi sebenarnya isinya cukup panjang. Itu cukup penting dalam pemahaman saya, karena jadi terpetakan gitu. Oh, berarti mengapa ada istilah kamu tuh yang tahu diri. Kalimat itu seolah-olah sederhana ya. Tapi ketika kita bertanya serius gitu, iya ya, gue ngerti diri gue nggak sih gitu. Sementara firman Tuhan tadi bahwa kita suruh mengetahui diri kita kan. Karena itulah akhirnya beberapa rujukan saya ini iseng-iseng aja nih tadi hari mumpung libur, ada di agenda tarbiyah tentang ma'rifatul insan gitu. Di agenda tarbiyah ini ada bab tentang mengetahui tentang manusia. Jadi dibahas. Saya pikir ini bagian dari bagaimana kita mengetahui diri. Lalu ada juga yang buku yang belum sempat saya selesaikan, udah cukup panjang sih saya baca, ini judulnya Emotional Intelligence. Ini juga sangat seru ya, karena membaca emosi kita itu dipilah-pilah gitu oleh Daniel Goleman. Saya belum berani membahas buku ini secara khusus karena saya memang belum selesai membacanya. Saya dalam proses membacanya, tapi saya sudah menikmatinya, bagaimana emosi itu dipecah, dipilah-pilah gitu, secara dengan pisau bedah yang dingin gitu ya. Bahkan kalau saya merasakan tuh emosi itu seperti algoritma gitu. Algoritma yang ada di medsos kita itu kan gitu kan. Seorang marah itu, mungkin orang lain yang melihat kenapa sih gitu aja marah gitu.
Tapi kan sebenarnya si yang bersangkutan sampai dengan titik marah seperti itu pasti melalui algoritma yang bertautan gitu. Jadi sebenarnya emosi itu seperti itu. Ya. Sehingga ya kita harus mencoba memahami orang lain ketika ada orang gitu aja kok marah. Ya gitu aja itu menurut kita. Tapi menurut yang bersangkutan mungkin itu sudah algoritma panjang sampai ke titik itu. Jadi ini cukup membantu saya memilah-milah itu ya, walaupun belum selesai ya. Belum selesai. Ada lagi ini yang pernah saya bedah buku, ini juga menarik ya. Kita firasat ini di sini sih ada cerita tentang pemetaan karakter manusia gitu. Itu juga menarik. Bisa jadi apakah kita seorang yang periang, sanguinis yang periang, ataukah kita seorang koleris yang tegas, ataukah kita seorang yang detil, teliti, melankolis gitu, ataukah kita seorang pragmatis yang anti konflik gitu. Itu kan karakter-karakter yang perlu kita baca tentang diri kita. Ada lagi yang buku yang kemarin baru aja kita bahas, itu ada kalimat yang menarik. Setelah kita tahu diri kan di sini diingatkan bahwa ya jadi baik aja lah, jangan sibuk memikirkan apa kata orang gitu. Jadi kalau kita udah fokus ke diri kita, maka kita bisa bukan tidak peduli ya, tapi tidak menganggap penting pandangan-pandangan orang lain yang bisa jadi itu mempengaruhi cara berpikir kita, justru jadi bias gitu, jadi bias kognisi. Sehingga kan orang-orang yang kalau dalam serial-serial kepahlawanan itu kita kan melihat sosok-sosok orang yang keras kepala gitu, seolah-olah tanda petik keras kepala. Sebenarnya karena dia memiliki mulai diri yang kuat gitu, kemauan diri yang kuat, sehingga dia bisa menutup bahkan seolah-olah tidak terpengaruh dengan omongan dan pandangan orang lain. Ini juga didukung, ini baru satu bab aja ya yang saya kemarin sudah ceritain kan, berbuat baiklah gitu, jangan sibuk dengan apakah orang lain menganggap kamu baik gitu. Jadi fokus ke diri kita aja. Ada lagi buku, ini bukunya anak saya sebenarnya. Ini juga seru ya, saya pernah baca dan pernah dibedah dalam satu komunitas, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Memang ini buku terjemahan ya, agak sedikit, kalau membacanya agak sedikit harus perlu effort gitu karena terjemahan, tapi menarik bagaimana bersikap bodoh amat. Ini cerita tentang beberapa orang-orang besar yang justru mencapai titik achievement pencapaiannya justru karena dia berani bodoh amat. Bodoh amat. Ya, ada lagi nggak buku yang belum tak ceritain ya? Artinya memang sebenarnya ini yang mencoba saya jadikan bagian dari PR saya gitu di hari ini, di akhir pekan ini, itu tentang diri itu. Saya nyoba nyari ngulik-ngulik dari berbagai referensi ya. Seperti apa sih kita membaca diri kita, dan sepertinya ini menjadi titik yang penting gitu. Saya teringat satu mahfuzat, tapi ingat terjemahannya ya. Kalau bahasa Arabnya itu kalau nggak salah gini, laisal fata mengkola kana abi walakinal fata mengkola ha anada. Nah benar kayak gitu. Tidaklah seorang pemuda itu yang mengatakan dulu bapak saya begini dan begitu, tapi seorang pemuda sejati adalah yang mengatakan ini dada saya. Jadi kita ini kembali ke diri kita. Fardu ain. Jadi hidup itu adalah fardu ain. Hidup itu melekat pada diri kita. Kita tidak bisa nanti di yaumul hisab katanya ya, tidak bisa menyandarkan pada orang ini orang itu atau orang tua kita gitu. Saya begini nih karena orang tua saya dulu begini gitu. Saya begini nih gitu. Dulu saya itu terpengaruh oleh teman saya gitu. Kita nggak bisa begitu nanti di hari perhitungan itu. Karena sebenarnya jikapun kau dipengaruhi oleh orang lain, sejatinya keputusanmu untuk mengikuti orang lain itu adalah keputusanmu sendiri. Jadi ini adalah perkara tentang dirimu. Saya jadi ingat dulu pernah dalam satu acara muhadharah, kalau dalam di pesantren dulu ada namanya muhadharah. Muhadharah itu adalah satu acara kita dikumpulkan untuk belajar berceramah gitu. Belajar berceramah, digilir satu-satu itu. Di seminggu ada 2 kali kalau nggak salah. Ya dulu saya ingat ada satu materi yang saya ingat karena saya merasa menulis sendiri. Biasanya kan kalau terdesak kita mencari referensi, kita tulis ulang aja gitu ya. Tapi saya pernah dulu menulis materi ceramah sendiri gitu. Dan temanya adalah tahu diri.
Saya dulu mengulik kata pemuda, mengulik kata pelajar gitu, pembelajar gitu. Jadi ketika aku sebagai seorang pemuda maka gitu, aku sebagai seorang pembelajar maka gitu, saya kulik satu-satu. Dan latar belakang bahasan yang saya angkat saat itu adalah begini nih, pembukaannya saya masih ingat pembukaannya. Ketika kita tiba-tiba dibilang, Put, yang tahu diri dong kamu gitu. Tahu diri itu apa? Duh, kalau harus tahu sebentar, saya harus nyari tahu dulu siapa diri saya. Nah dulu gitu. Terus saya kulik-kulik siapa saya dengan kacamata yang sangat sederhana waktu itu. Karena saya masih aliyah ya. Aliyah atau sanawiyah bahkan ya. Masih SMP atau SMA. Tapi itu menjadi seru karena saya merasa itu tulisan saya sendiri. Nah, mengapa ini menjadi perlu saya menjadi bagian dari satu hal ya. Tema yang ingin saya kunyah kembali secara pelan-pelan, karena itu tadi saya melihat belakangan ini ketika jadi gini, godaan terbukanya media sosial kita terbuka lebar gitu, bahkan berita-berita yang ada di TV aja beberapa nukil dari hasil sharing orang-orang netizen di media-media sosial. Jadi konyol sebenarnya. Kalau dulu berita kita men-share berita yang dicari oleh wartawan di kehidupan gitu. Kalau sekarang ini kadang-kadang bahkan media massa itu justru mengambil dari apa kata netizen yang bertebaran dia kumpulkan. Jadi seperti terbalik. Bahkan kemarin ketika kami ada satu obrolan sharing buku yang lo baca bersama seorang Bang Miftah nih, seorang wartawan di Radar Bekasi ya. Dia sempat mengangkat tema tentang bagaimana media itu yang dulu hanya sekedar mewartakan realitas gitu. Sekarang ini sudah mulai bergeser. Media sudah berani menciptakan realitas. Jadi bahkan realitas itu diciptakan gitu. Jadi berita itu tidak hanya sekedar disiarkan, kenyataannya demikian, tapi sudah mulai dia menciptakan realitas yang dia inginkan untuk dipahami oleh masyarakat. Dan menurut saya ini bahaya gitu. Inilah mengapa kata dosa dusta itu demikian berat gitu ya, karena dusta itu bisa jadi meliuk sana meliuk sini, kita seolah-olah mengatakan hal yang benar tapi sebenarnya kita sedang mengatakan apa yang ingin mereka dengar gitu. Oke, pelan-pelan. Seolah-olah kita mengatakan hal yang benar padahal sebenarnya kita hanya sekedar mengatakan hal-hal yang ingin mereka mendengarkan itu. Ya kan? Kalau kata tetangga saya dulu, saya punya tetangga sesepuh di RW saya, Pak Didi M. Saleh. Ini luar biasa, saya masih sering menyebut namanya, semoga menjadi amal jariah karena beliau sudah meninggal. Kata beliau menasihati saya, Mas Putu, ada dua alasan. Dalam seorang melakukan sesuatu itu selalu ada dua alasan. Yang pertama alasan yang sebenarnya, dan kedua adalah alasan yang masuk akal. Dan ternyata, ini menyedihkannya, kita seringkali mengatakan alasan itu bukan alasan yang sebenarnya, tapi alasan yang masuk akal. Jadi kita mencari dalih-dalih pembenaran atas apa yang telah kita lakukan. Sedih ya, kita sebenarnya sudah memelihara dusta dari sejak dini. Akhirnya dusta itu menjadi sopan, menjadi seolah-olah bukan dusta gitu. Akhirnya kebenaran yang berkembang di masyarakat, hoax-hoax itu menjadi sesuatu yang lazim gitu. Oh, kayaknya perlu berikutnya nanti saya akan cerita, ada satu buku tentang genealogi hoax ya. Bagaimana hoax itu punya silsilah. Nah, itu boleh. Nanti saya ingin bahas itulah. Itu seru. Oke, sorry. Jadi kemana-mana. Tapi intinya dari kembali ke diri, agar kita tetap otentik, asli. Kita tidak tergoda untuk mengikuti apa yang orang lain ingin apa kita lakukan. Gitu. Karena semua ini sebenarnya adalah tentang diri kita. Bahkan nanti ketika setelah kematian kita, kalau menurut keyakinan agama saya, kita akan ditanya sendiri. Kita tidak bisa memanggil orang lain untuk membela kita dalam persidangan itu. Karena itu pastikan apa yang kita lakukan adalah apa yang kita yakini, kita punya alasan atas apapun yang telah kita lakukan itu. Karena kita akan mempertanggungjawabkannya. Serem ya. Astagfirullahaladzim. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.